Halo teman-teman, ini Desa dan sekarang aku mau wawancara seorang romo di Gereja Kota Baru dan nanti dilihat di videonya ya teman-teman. Dadah. Selamat pagi, saya Teresa Putri Radian dan saya hari ini akan mewawancarai seorang romo yang bernama Romo Agus. Romo Agus di Gereja Kota Baru. Sekarang kami akan mulai saja. Romo Agus sudah berapa lama di Kota Baru? Sejak Agustus 2025. Oh, jadi baru-baru ini ya? Baru. Oh iya. Sekarang kita langsung mulai aja ke pertanyaannya ya. Iya. Yang pertama, Romo sudah memberikan ajaran Injil dan memberikan khotbah juga kepada umat-umatnya. Cara gereja untuk menerjemahkan ajaran Injil ke dalam tindakan nyata di tengah tantangan sosial begitu, bagaimana ya Romo? Ya, gereja harus dipahami sebagai persekutuan atau komunitas. Dan untuk itu gereja bukan sebagai lembaga yang sifatnya itu berjalan sendiri-sendiri, tapi kolegialitas atau kebersamaan dalam kesatuan dengan gereja internasional, yaitu Bapak Paus, Uskup, kemudian di sini juga bersama dengan karya-karya yang menjembatani, yaitu Serikat Yesus. Dan untuk itu dalam mewujudkan Injil ya tentu saja menggunakan arah dan dasar Keuskupan Agung Semarang yang pada Adas ke-9 tahun 2026 sampai 2030 itu menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Maka praktek itu bukan sebagai suatu ajaran teori, tapi dampak yang berguna bagi umat. Begitu ya, sangat menginspirasi ya Romo. Ya. Kemudian umat itu biasanya imannya sering diuji, biasanya dengan dosa, biasanya dengan kesalahan selama kehidupan. Dalam situasi apa iman umat itu biasanya diuji, dan bagaimana cara gereja itu hadir dalam persekutuan untuk mendampingi mereka? Umat itu diuji oleh perbuatannya sendiri. Jadi bukan oleh gereja, oleh Tuhan. Tuhan tidak menguji, apalagi mencobai, tetapi oleh tindakannya sendiri, kelakuannya sendiri, dosa-dosanya sendiri. Dan gereja memberikan tempat bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan, yaitu menyatu dengan tujuan manusia hidup untuk memuji dan memuliakan Allah. Maka di sini ada perayaan-perayaan yang mengkhususkan supaya umat mendengar sabdanya, bertobat, kemudian menyambut Tuhan dengan mendengarkan Injil, pesan pastoral, dan menyambut sakramen-sakramen. Ada 7 sakramen, sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen krisma, dan sakramen lain. Oh begitu, ya gereja begitu mendampingi umat-umatnya ya dengan berbagai sakramen ya Romo. Ya. Oke, dan sekarang umat zaman sekarang itu yang masih muda-muda itu kan butuh nilai-nilai dalam kehidupan yang diajarkan oleh gereja. Kira-kira nilai dan semangat apa yang ingin diwariskan oleh para pendiri gereja dan romo-romo kepada umat zaman sekarang, dan apakah masih relevan dengan kehidupan zaman sekarang? Ya, Gereja Katolik itu disebut sebagai gereja yang universal. Jadi bukan saja universal itu menyangkut geografis seluruh daerah, tetapi juga seluruh suku bangsa dan usia. Jadi gereja ini tidak bertumpu hanya pada yang muda saja atau yang kaya saja, pada semua orang. Dan untuk itu semua ajarannya berkaitan dengan penyelamatan jiwa-jiwa, yaitu mereka yang terbuka pada sabda Allah. Kalau muda hatinya tertutup dengan egoisme mereka, ya tidak bisa. Harusnya hati yang rendah hati,
orang siapapun yang mendengar sabda Tuhan kiranya datang kepada Tuhan dan akhirnya mendapatkan bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang kemudian tujuannya untuk meluhurkan nama Tuhan. Gitu ya, berarti banyak sekali Injil-Injil yang perlu dan nilai moral begitu ya dari khotbah yang perlu dipelajari oleh anak muda zaman sekarang ya. Sebetulnya gereja itu bertumbuh pada iman dan moral. Dua hal itu yang menjadi tanggung jawab yang menyatu ya, bahwa kalau orang kehilangan imannya, di situ tanggung jawab gereja. Kalau orang tidak punya moral, di situ tanggung jawab gereja. Jadi soal lain-lain sih tanggung jawab setiap pribadi. Baiklah, sekarang gereja itu melakukan banyak pelayanan ya, pelayanan kepada umat begitu, dan kebutuhan umat itu juga ada berbagai macam jenis ya Romo ya. Terus pertanyaannya, cara gereja untuk menentukan prioritas pelayanan ketika kebutuhan umat itu lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia begitu. Jadi hari ini atau kalender liturgi tahun A berbicara soal Injil Matius dan akan berakhir dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Orang berpikir bahwa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu Yesus yang kemudian duduk manis, bercahaya, tidak. Tapi Yesus yang ada di dunia ini dan hadir kepada sesama kita. Kalau kamu memberi makan orang yang kelaparan, kalau kamu memberikan pakaian orang yang telanjang, kalau kamu mengunjungi orang dalam penjara, maka kamu mengunjungi Tuhan. Kalau kamu tidak pernah berbuat apa-apa kepada mereka, itu hanya iman teori saja. Itu hanya iman untuk egoisme saja. Maka ingatlah bahwa gereja itu punya keberpihakan kepada KLMPD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, pendek kata orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Memang kebutuhan itu besar sehingga keterlibatan dari semua pihak itu dibutuhkan. Baik itu kalangan muda, kalangan tua, orang berpendidikan, orang yang biasa-biasa saja, semuanya dibutuhkan. Berarti semuanya perlu terlibat gitu ya dalam penyebaran Injil, pewartaan Injil gitu ya. Ya, semuanya diajak untuk terlibat sebab tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jumlah pastor dan suster itu tidak banyak dan orang-orang yang terlibat dalam gereja juga orang itu saja. Maka bagi siapa yang memang tergerak hatinya ya bisa terlibat di situ. Selanjutnya bagaimana gereja itu mengambil sikap ketika nilai iman itu berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, yang sulit untuk dimengerti dan bermoral abu-abu. Terkadang ada pertindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan di gereja dan itu bermoral abu-abu. Ya, jadi bahwa koridor ataupun frame dalam gereja itu iman dan moral, selanjutnya itu tanggung jawab manusia masing-masing. Karena gereja tidak mungkin menjadi sebuah lembaga negara, lembaga pendidikan sosial. Kalau itu ada, itu adalah karya-karya sosial yang tidak menjadi syarat dari keberadaan gereja. Dan untuk itu kita senantiasa menyuarakan agar orang
menghargai hak dan martabat manusia sebagai citra yang diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Maka jangan sampai kemanusiaan ini diabaikan hanya karena kemajuan, organisasi, cloning, kemudian AI, dan hal-hal yang lain yang kemudian merendahkan martabat manusia. Ya, berarti umat manusia yang beriman Katolik itu harus juga memikirkan tindakannya ya Romo ya. Ya, harus konsisten dengan ajaran Yesus dan kita melihat cara bertindak Tuhan. Bagaimana Tuhan seperti yang dituliskan dalam Injil, berpakaian sederhana, hidup dengan orang-orang yang sederhana, makan seadanya, dan senantiasa bekerja sepanjang Tuhan Yesus berkarya di dunia. Ya, betul. Berarti tetap mengikuti ajaran Yesus walaupun zaman sudah berubah begitu ya. Ya. Kemudian ada lagi, jika ingin gereja tetap ingin menghidupi iman manusia relevan dengan 20 tahun ke depan misalnya, perubahan apa yang harus dilakukan oleh gereja tanpa harus mengorbankan iman yang kuat itu? Ya. Gitu, Romo. Kalau dulu orang itu belum kenal ajaran Injil ataupun bahkan dengan nama Yesus, lalu evangelisasi atau pewartaan, sudah kenal Yesus belum? Sudah kenal belum? Ayo saya datang pada saya beri pelajaran, jadi Katolik, jadi Kristen. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, orang sudah baca kitab suci, orang sudah mendengar dari media sosial, orang sudah dengar kesaksian para rasul, para martir. Maka sekarang ini kita berlomba-lomba bukan soal dogma, tetapi praktek dari ajaran cinta kasih. Sehingga kebaikan inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi orang untuk menemukan kebenaran, ajaran kebenaran, yaitu kalau kita membahasakan dengan cinta kasih. Kemudian juga mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu bertobat, kemudian kalau percaya kepada pribadi Yesus dalam naungan gereja Katolik, baptis, berkomunitas dengan orang-orang yang Kristen. Gitu ya, sangat menginspirasi Romo. Nah, kiranya segitu aja wawancaranya hari ini Romo. Terima kasih banyak sudah ingin bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik Teresia, terima kasih. Iya, terima kasih Romo. Ya. Oke teman-teman, tadi aku udah wawancara dengan Romo Agus yang sudah melayani di Gereja Kota Baru mulai dari Agustus 2025. Dan sekarang pertanyaannya, setelah aku dapat inspirasi dari Romo Agus tadi, pertanyaannya adalah, jika aku menjadi salah satu dari Dewan Pastoral, mungkin aku kan mengusulkan membuat program yang membuat gereja itu semakin dekat dengan umatnya gitu. Nah, bagaimana caranya tuh biar gereja bisa dekat dengan umatnya sendiri, gak jauh gitu. Karena umat terutama di generasi muda itu sedang mengalami banyak pergumulan, terus mereka punya permasalahan dengan hidup mereka, dan terkadang mereka itu merasa tersesat dan gak punya jalan, harus kemana ini, arahnya kemana ya gitu. Dan caranya adalah membuka hotline chat imam. Tim pastoral itu akan membuat aplikasi atau bersedia untuk di chat langsung dengan format yang tersedia oleh para umatnya tentang refleksi, mungkin ingin bercerita, ingin curhat
tapi nggak pengen cerita itu disebarkan atau gimana, dan mereka tidak nyaman dengan temannya gitu. Bercerita tentang permasalahannya ke chat yang sudah disediakan oleh para tim dari pastoral begitu. Apa tujuan dari program ini? Tujuannya adalah agar gereja dan umat itu tetap terhubung. Mereka itu menjadi dekat dan hubungannya itu tidak jauh, dan juga menjaga agar umat itu tidak sendiri. Mereka punya gereja yang bisa diandalkan untuk melayani mereka dalam segi mental dan emosi begitu, selain sisi spiritual. Mungkin begitu dari tujuannya dan programnya juga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dadah.